Apa sih peran dari subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan SDM dalam pemilu dan pemilu kada tahun 2024 kemarin? Kami adalah jembatan komunikasi, terutama dalam hal antara masyarakat dan KPU ke masyarakat. Harapan saya yang kedepannya itu peran SDM sangat-sangat bisa dimaksimalkan lagi ya, terutama penggunaan aplikasi, kemudian penggunaan sumber daya manusianya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur pemilih. Jumpa lagi dengan saya Lila dalam podcast Gosip Dek, Grobogan Sinau Pemilu, Pemilihan, dan Demokrasi. Sedulur pemilih, keberhasilan pemilihan dan pemilu tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suaranya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta kesiapan sumber daya manusia sebagai penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu, subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam sosialisasi kepemiluan, pengelolaan informasi publik, hingga pembentukan badan ad hoc di segala tingkatan seperti PPK, PPS, KPPS, serta Pantarlih dalam pemilihan melalui aplikasi Siakba. Nah, pada episode kali ini, bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, kita akan membahas bersama bagaimana dukungan partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia dalam mensukseskan seluruh tahapan pemilihan umum di tahun 2024, khususnya di KPU Kabupaten Grobogan. Tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita sambut Bapak Rama Eka Saputra, Sarjana Hukum, selaku Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya? Siang Mbak, ya perkenalkan nama saya Rama Eka Saputra. Saya di sini sebagai Kepala Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Grobogan, akan membawa tema terkait dukungan subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia dalam pemilu dan pilkada di tahun 2024 kemarin. Bapak sehat kabarnya nggih? Alhamdulillah sehat. Semoga Bapak keluarga sehat semua, untuk nantinya lancar untuk podcast kali ini nggih Pak. Ya, insya Allah. Kita beranjak ke pertanyaan pertama nggih Pak. Boleh Mbak. Ini sebenarnya apa sih peran dari subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan SDM dalam pemilu dan pemilu kada tahun 2024 kemarin? Peran kita sangat krusial ya Mbak ya, karena awal-awal dari suatu tahapan kita memulai dari adanya suatu penyampaian informasi, kemudian kita ada namanya perekrutan badan ad hoc gitu kan. Bisa dibilang kami adalah jembatan komunikasi, terutama dalam hal antara masyarakat dan KPU ke masyarakat. Jadi penyeimbang lah gitu ya, istilah menghantar yang baik antara demokrasi yang akan tersampaikan ke mereka gitu. Gitu. Jadi informasi apapun yang terkait tahapan maupun perekrutan yang menggunakan sistem Siakba ya Mbak ya. Kami menggunakan aplikasi namanya Siakba, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad hoc, yang mana dalam pemilu ini dan pilkada ini tahun 2024 kemarin kita resmi menggunakannya ya dalam hal perekrutannya. Kemudian di sisi sebagai partisipasi hubungan masyarakat, kami juga mempublikasikan lah istilahnya, menyampaikan hal-hal yang terkait tahapan, informasi yang berkembang saat itu, agar tidak terjadi adanya hoax gitu. Sehingga termasuk dalam hal publikasi maupun perekrutan itu langsung aman gitu Pak. Berarti memang sangat krusial sekali sangat krusial, untuk ya. Bidang ini. Menarik sekali Pak.
Kalau kita beranjak ke soal sosialisasi, Iya. apakah strategi dari KPU ada strategi tersendiri gitu Pak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ketika kemarin di pemilihan umum dan pilkada tahun 2024? Dari kami KPU sendiri, Kabupaten Grobogan, terutama subbagian partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia, sebelum pemilu kita sudah mempunyai beberapa program, salah satunya sudah kami laksanakan dalam menyongsong pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin adalah adanya DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Kemudian pada saat pemilu dan pemilihan kemarin itu kita melakukan sosialisasi ke beberapa komunitas ya, beberapa segmen ya, ada dari segmen pemilih pemula, kemudian dari segmen komunitas, kemudian yang beberapa komunitasnya, kemudian beberapa hal yang lain itu antara lain penyandang disabilitas, kemudian kelompok perempuan, kemudian ada yang kita datangi secara langsung ke sekolah-sekolah, kemudian ada yang penyampainya lewat digital gitu Pak. Berarti ini ya sudah banyak sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU sebelum pemilu juga. Iya, sebelum pemilu kita sudah mempersiapkan Pak. Jadi di Desa Peduli Pemilu Pemilihan itu ada beberapa desa yang kita ambil percontohan, terutama yang desa-desa yang pada saat pemilu 2019 atau pilkada tahun 2020 kemarin itu suaranya rendah gitu. Jadi kita galakkan di situ. Kemudian dengan adanya Desa Peduli Pemilu Pemilihan kita juga merekrut kader pemilu gitu di situ Pak. Kalau dari sisi SDM sendiri Pak, kita kan tahu kalau Kabupaten Grobogan ini termasuk yang besar wilayahnya dan DPT-nya juga besar. Itu pasti ada tantangan besar nggak Pak untuk membentuk badan eksekutif itu sendiri karena pasti jumlahnya banyak. Ini kok pripun Pak tantangannya? Ya, tahu sendiri kan kondisinya bahwa Kabupaten Grobogan sendiri adalah terbesar kedua se-Jawa Tengah setelah Cilacap ya Pak ya. Dan kondisi geografis yang dimana sangat-sangat tersebar, kemudian banyak kondisinya itu masyarakatnya yang urban. Dalam hal ini baik urban ke kota atau maupun urban ke luar negeri. Iya kan, sebagai TKW atau TKI gitu. Nah, yang kita lakukan semaksimal mungkin lewat publikasi gitu kan. Kemudian melewat memaksimalkan teman-teman PPS ya, PPS yang lama saat itu kan, PPS yang 2020 mungkin yang saat itu juga ingin masuk sebagai dalam perekrutan PPS PPK tahun 2024 ini kan. Nah, semaksimal mungkin itu kita lakukan kunjungan ke daerah-daerah. Kita juga melakukan BIMTEK gitu kan, bimbingan juga. Kita juga mengadakan menyediakan semacam seperti tempat untuk bertanya seandainya kontak person. Seperti kemarin kita itu ada banner khusus yang di kelurahan-kelurahan itu ada kontak personnya kita. Kemudian di KPU sendiri juga kita menyediakan tempat seandainya ada yang mau bertanya gitu. Gitu Pak. Oke Pak. Nah ini yang menarik adalah ketika perekrutan KPU menggunakan aplikasi Siakba. Betul. Dalam rekrutmen badan ad hoc ini kan dijelaskan bahwa semuanya melalui aplikasi Siakba. Betul. Itu peran aplikasinya seperti apa Pak? Karena di tahun 2024 ini Siakba pertama kali digunakan ya, jadi mungkin awal-awal banyak yang kaget ya, karena sebelumnya menggunakan sistem manual, kemudian menggunakan komputer hanya Excel gitu kan untuk mendatanya kan. Sekarang semuanya harus memasukkan data pribadinya atau kemudian data-data terkait untuk perekrutan itu lewatnya Siakba. Pun di pemilihan dan pemilu 2024 kemarin ada dua sistem yang berbeda kan. Pada saat pemilu itu langsung semuanya data diserahkan ke KPU maupun panitianya ya kan untuk dimasukkan ke sistemnya.
yang di pemilihan itu bertahap. Setelah masuk, kemudian ternyata ada yang kondisinya itu bermasalah, kemudian baru bisa dilakukan bantuan dari kita gitu. Gitu. Berarti memang diusahakan semuanya lewat online. Iya, harus menggunakan Siakba karena rencana kedepannya itu untuk jadi database nasional untuk Siakba itu. Jadi akan terlihat orang-orang mana saja yang sudah pernah menjadi ad hoc di KPU Kabupaten Grobogan tentunya sebagai lokasi untuk pelaksanaan kita wilayah kerjanya KPU Kabupaten Grobogan. Itu nanti akan terlihat apakah sudah punya pengalaman setahun atau 2 tahun. Jadi untuk kaderisasi di berikutnya. Jadi seandainya ada kebijakan baru, ada pembatasan, itu akan terlihat mana yang data orang-orang tersebut apakah bisa lagi apa tidak nantinya gitu. Lalu dalam penggunaan Siagbanya sendiri Pak, itu ada tantangannya lagi atau enggak ini kan karena aplikasi baru nih Bu. Kalau tantangannya jelas ya Mbak, yang awal-awal ya Mbak, karena kondisinya itu penggunaan aplikasi yang notabene itu awam bagi masyarakat ya bisa dibilang harus belajar terutama ya, harus belajar menggunakan aplikasi, belajar menggunakan memasukkan data itu ke dalam aplikasi, kemudian memasukkan pendaftarannya juga ke aplikasi. Itu butuh, memang harus kita benar-benar telaten untuk menggunakan, mengajarkannya, kemudian melayaninya mereka, kemudian juga kita ada beberapa kendala di jaringan internet sebenarnya. Di beberapa daerah itu masih ada agak susah untuk masuk jaringannya. Kemudian kami sarankan untuk melakukan pendaftarannya ke pusat kecamatan seandainya di desanya tidak bisa masuk ke kecamatannya untuk mendaftar gitu. Sudah ada ya. Yang di kecamatan. Betul. Dan dengan banyaknya tantangan yang Bapak jabarkan tadi, itu strategi dari KPU-nya sendiri bagaimana Pak agar perekrutannya itu tetap bisa berjalan optimal? Tentunya dengan kita melakukan bimbingan-bimbingan, Mbak. Ya, kita memaksimalkan publikasi kita di media sosial maupun di website gitu kan, agar masyarakat itu tahu bahwa perekrutannya kita melalui Siakba itu bersih gitu. Jadi melaksanakan jujur adil yang transparannya itu ya. Jadi akan kelihatan gitu bahwa mana yang digunakan, mana yang lolos tesnya, nanti hasilnya akan terlihat semuanya di situ. Gitu Pak. Dari Siakba tersebut kan berarti terlihat nih ya Pak, sudah berapa yang mendaftar, berapa yang lolos, nih berarti terlihat semua secara ini transparan ya Pak. Luar biasa sekali berarti transparansinya. Lalu kalau dilihat secara umum Pak, dampak penggunaan teknologi ini dan penguatan partisipasi masyarakat itu bagaimana Pak di pemilu kemarin? Sangat-sangat meningkat ya penggunaan dari Siakba, sistem digital ini sangat-sangat bermanfaat lah dalam hal peningkatan partisipasi suara. Karena sebagai contoh pada saat Pilpres 2019 partisipasi suara sebelum adanya penggunaan aplikasi ini hanya 78%. Kemudian pada saat Pilpres tahun 2024 itu naik jadi 80,63%. Kemudian contoh lain adalah pada saat Pilkada tahun 2020 atau pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Grobogan, sebelum penggunaan aplikasi Siakba ini, partisipasi suara yang terjadi adalah atau yang didapatkan adalah sekitar 63,56%. Kemudian pada saat Pilkada atau pemilihan di tahun 2024 ini, kenaikannya jadi 72,60%. Jadi penggunaan Siakba ini ya sangat-sangat meningkatkan Mbak untuk penggunaan suara ini. Dalam hal pemilu maupun pemilihan di tahun 2024 sangat-sangat berpengaruh. Berarti memang dari perkembangan teknologi ini memang berkesinambungan ya dengan penguatan partisipasi masyarakat dan demokrasi ini juga lebih besar. Sangat besar Mbak, sangat membantu sekali gitu Mbak. Cuman memang untuk kedepannya
benar-benar kita harus melakukan normalisasi ya, istilahnya penggunaan teknologi ini benar-benar bisa tahu untuk kondisinya seperti di Jawa Tengah sendiri, terutama di Kabupaten Grobogan itu banyak orang desa misalkan, dan rata-rata yang jadi badan ad hoc di sebelumnya itu orang-orang tua. Jadi memang harus telaten kita harus mengajarkannya ya. Lalu ini terakhir Pak, saya mau menanyakan harapannya ke depan itu bagaimana untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun selanjutnya mengenai pengelolaan SDM sebagai penyelenggara pemilu ini. Keinginan saya sih sebenarnya, harapan saya yang ke depannya itu peran SDM sangat-sangat bisa dimaksimalkan lagi ya. Terutama penggunaan aplikasi, kemudian penggunaan sumber daya manusianya kan yang kita punya sebagai KPU sendiri, di KPU Kabupaten Grobogan sendiri, antara PNS-nya kemudian P3K-nya gitu kan, semuanya bisa bekerja bareng gitu kan. Di mana tahapan yang sangat rigid, tahapan yang tiba-tiba ada kebijakan yang banyak perubahan gitu, jadi bisa terlaksana dengan lancar gitu. Semoga kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Nah, semoga harapan Bapak dapat terwujud sehingga nanti untuk penyelenggaraan pemilunya lebih lancar dan lebih sukses lagi. Ya, Pak. Sebagai tambahan Mbak, untuk kita kemarin, untuk yang ad hoc-nya kita itu luar biasa Mbak. Ini data yang dapat kita terima dari Siakba itu untuk pemilu sendiri itu total ada 48.401 orang yang kita rekrut untuk badan ad hoc, di mana PPK-nya sebanyak 95 orang, sekretariat PPK-nya 57 orang, PPS-nya 840 orang, sekretariat PPS 840 orang, pantarlihnya 4.656 orang, KPPS-nya 32.599 orang. Kemudian kita juga ada namanya Gastip yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban di TPS, totalnya 9.314 orang. Total 8.401 orang. Kemudian pada saat pemilihan atau pilkada itu ada total 25.291 orang yang kita rekrut, di mana rinciannya adalah PPK sebanyak 95 orang dari 19 kecamatan, sekretariat PPK 57 orang, PPS-nya 840 orang, sekretariat PPS 840 orang, Pantarlih 4.181, KPPS-nya sebanyak 14.994 orang, Gastip atau petugas ketertibannya 4.284 orang. Pun pada saat pelaksanaan kemarin tuh ada yang mengalami sakit, kemudian ada yang meninggal. Alhamdulillah kita sudah memberikan santunan. Jadi berbeda dengan pelaksanaan pada saat pemilu 2019 ya, yang saat serentak yang pertama kali itu kan, di mana kita benar-benar berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang terbaik untuk teman-teman ad hoc. Jadi kedepannya itu benar-benar sumber daya manusia yang kita harapkan yang untuk pelaksanaan pemilu maupun pilkada di periode berikutnya adalah bisa memaksimalkan kinerja maupun kesejahteraan bagi para ad hoc yang bertugas bersama KPU. Semoga harapan Bapak untuk badan ad hoc ini perekrutan bisa berjalan dengan lancar dan semua penyelenggara juga berkualitas serta mensukseskan kembali pemilu atau bahkan bisa lebih sukses lagi dari pemilu sebelumnya nggih Pak nggih. Nah, tidak terasa nggih sedulur pemilih, ini kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Dari perbincangan dengan Bapak Rama Eka Saputra, kita bisa memahami bahwa keberhasilan pemilu dan pilkada tidak lepas dari dukungan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta kesiapan SDM sebagai penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Pemanfaatan teknologi seperti Siakba yang Bapak jelaskan tadi juga menjadi bagian penting ya Pak, karena dalam mewujudkan proses rekrutmen badan ad hoc yang lebih transparan, efektif, serta akuntabel. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rama Eka Saputra yang telah berkenan menjadi narasumber dan memberikan insight-insight yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada sedulur pemilih semua yang telah setia untuk menonton podcast KPU Kabupaten Grobogan pada episode kali ini.
Jangan lupa untuk tetap mengikuti info-info seputar pemilu dan pemilihan melalui laman media sosial resmi KPU Kabupaten Grobogan, karena pemilih yang cerdas adalah kunci demokrasi yang sehat. Kalau kamu suka episode kali ini, share ke teman-temanmu, juga bisa tag KPU. Jangan lupa follow YouTube @KPU Grobogan dan media sosial resmi KPU Kabupaten Grobogan di Facebook, Instagram, dan X, serta nantikan podcast KPU Kabupaten Grobogan berikutnya. Saya Lila selaku host dan Bapak Rama Eka Saputra selaku narasumber serta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada sedulur pemilih semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Lila. Ya.